ini bang, itu aja. Gambar aja ya. Ya. Handphone jangan maju handphone. Tidak ada siapa sebentar lagi. Ya. Oke, sip. Handphone jangan maju. Ya dok. Udah, gambar aja. Enggak, ngomong dikit bang. Masih ada satu sekali lagi. Enggak, ngomong dikit aja. Apa yang mau tanyain apa? Tadi gimana? Kedatangan ke Polda untuk apa, Dok? Mungkin, Dok? Jadi begini. HP. Ya mungkin masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan, ya kita penuhi itu aja. Terkait laporan apa, Dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Ya soal NM atau Doktif. Mungkin nanti biar apa? Nanti ya, saya terusin ya. Satu lagi saksi belum selesai, jadi belum bisa kami jelasin karena masih 2 diperiksa. Satu lagi, ya nanti setelah satu lagi selesai, kami akan sampaikan rekan-rekan ya. Satu lagi Oke. Bang, satu lagi tanggapannya nih dok terkait dengan Dr. Richard Lee ingin bertabayun dengan dokter seperti apa nih? Dokter Richard Lee. Nggak ada masalah Pak Shirley. Saya dengan Dokter Richard Lee nggak ada masalah. Sebenarnya gini, kita dengan siapapun kita nggak mau bermasalah. Dokter Oki, Pak sorry. Oh Ya nanti satu lagi saksi setelah nanti ini ya kami pokoknya sampaikan ya. pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya ya dunia skincare ini baik-baik aja. Gitu. Jangan kita adu inovasi, kita saling support, adu kreativitas. Jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Pertanyaan. Kalau untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor ada juga 14 pertanyaan. Begitu ya. Satu lagi nanti saksi akan turun. Nanti kita sampaikan ya, rekan-rekan ya. Oke cukup ya. Dokter, mungkin dengan masih banyak cibiran netizen, ngadapinnya gimana sih? Semoga jadi pahala buat kita, itu aja. Sabarin aja. Sabarin aja, semoga jadi pahala buat kita udah. Tapi kalau dokter yang diinginkan untuk kasus sama Nick Mir itu apa sih dok? Yang diinginkan gimana, Bang? Sebenarnya nggak ada masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukumnya berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tertanggal 3 Desember 2004 ya. Bang, ini kan ya. satu rangkaian Bang ya? Ini satu rangkaian, Satu rangkaian laporan ya. tersebut. Jadi hari ini kita hanya memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Berarti 2 orang lagi itu yang tetap akan ikut terseret Bang ya? Bisa Sebentar, disebut itu nanti, ya? sebentar, satu lagi saksi selesai kami akan sampaikan ya. Nah, Begitu satu ya. saksi ini saksi kunci atau seperti apa? Nah nanti kami sampaikan. Bentar lagi ya, bentar lagi ya. Nah dok, Oke, gimana oke. tanggapannya dok? Baik Dr. Mufid ataupun Dr. Reza itu melihat 2 orang ini meskipun dalam satu rangkaian tapi tidak terbawa atau belum menjadi tersangka gitu. Ya kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Tapi dengan serangan-serangan dari pendukung sana itu seperti apa dok? Ya sabar aja. Ya sama ini kan kita diam, Ya. jadi maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Gitu. Biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di Bepom, bolak-balik ke Bepom dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Tapi itu kan serangan dari buzzer-buzzer mereka bahwa produk-produk kalian berdua itu tidak Ya, bagus. sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah Tindak pidana. tindak pengancaman dan pemerasan mungkin ya Bang ya. Apa? Iya, Tindak jadi- pidana dugaan tidak Dugaan, pidana, ya, dugaan. tidak pemerasan dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya, ayat 2 seperti itu. Jadi begini kawan-kawan, terhadap produk klien kami, saya sudah berulang sampaikan melalui kesempatan yang lain ya, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah, ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu, klien kami juga sudah dimintai keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya, ya. Secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik dokumen-dokumen dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan kalau ada pun pihak lain yang merasa kurang puas, silakan laporkan. Jadi jangan ngebacotnya di media sosial gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada penyidik
semua dokumen kita bahwa produk klien kita ini tidak ada persoalan. Ya, seperti itu. Tapi Juga, akan tetap membawa ke ranah hukum nggak terhadap Iya. bacotan-bacotan dari Nah netizen? intinya gini, jadi intinya gini, mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk berbahaya gitu. Tapi berarti dengan perpanjangan masa penahanannya si NM ini sendiri itu gimana bang? Iya. Menyikapinya bang? Biar penyidik aja dulu saja. Ya, pada prinsipnya kita hari ini adalah memenuhi panggilan penyidik ya, sesuai dengan petunjuk dari jaksa. Ya. Jadi kami pikir biarkanlah penyidik itu menentukan apakah nanti ditambahkan tersangka atau tidak. Kami belum tahu seperti itu. Tapi sampai dengan sekarang kami mengetahui hanya 2 tersangka. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Dok, tapi penjualan berpengaruh nggak dengan tuduhan-tuduhan jelek seperti itu? Sebenarnya bukan, saya tidak terlalu ke penjualan, tapi saya ke kepercayaan karena saya ada anak, ada keluarga, dan ada customer. Ya intinya dengan impact review yang tidak berdasar ya kan, terus penggiringan opini dan lain sebagainya, itu bukan hanya mengarah terhadap brand ataupun suatu produk, tapi sudah mengarah terhadap personal ya dan pribadi, dan itu otomatis menjadi kerugian bukan materi saja tapi imaterinya, fisik, mental, terutama keluarga dan anak saya. Itu aja sih. Oke.